Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Feby Kartikasari dengan NIM 12300210037, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika, mata kuliah fisika kesehatan dan biokimia yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT dan Ibu Lailatul Husnul Rizki SST MPH. Topik yang akan saya bahas kali ini meliputi yang pertama, pengertian biomekanika atau biomekanika kerja. Yang kedua, jenis-jenis biomekanika atau general biomekanik dan occupational biomekanik. Yang ketiga, penerapan biomekanika. Dan tentang yang keempat, penjelasan mengenai tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muskel. Oke, simak terus video penjelasannya sampai akhir ya. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Dan yang ketiga yaitu penerapan biomekanik dalam bidang kesehatan. Biomekanika sangat dibutuhkan karena dari biomekanika kita dapat melihat gerak dan perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, biomekanika yang pertama mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak. Yang kedua, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Dan yang ketiga, biomekanika membantu mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan, memberikan nilai yang lebih tinggi. Nilai dari biomekanika adalah meliputi rentang postur atau posisi. Dalam bidang perindustrian digunakan untuk mengukur besar gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuh, yaitu saat mengerjakan tugas di atas meja, saat mengambil baju di lemari, dan saat mengerem mobil secara mendadak. Biomekanika mengatur bagaimana aktivitas kerja, ukuran beban, dan ukuran manusia yang dievaluasi. Sedangkan kriteria keselamatan adalah berdasarkan pada beban tekan, sehingga berbagai kegiatan yang dianggap ringan dan mudah tentunya menggunakan konsep biomekanika. Seperti halnya dalam menentukan posisi, ditunjukkan bahwa posisi dengan kekuatan tinggi adalah posisi lurus, karena pada posisi ini pergelangan mendapatkan gaya lebih dari telapak, karena pada posisi lurus, seluruh otot yang berada di antara tulang pengumpil dapat bekerja secara maksimal. Dan yang keempat, mengenai penjelasan tentang tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muskel. Yang pertama mengenai tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban tulang, juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu.
yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanika berhubungan dengan kerangka manusia. Dan yang kedua yaitu ada konektif tisu atau jaringan penghubung. Konektif tisu atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian sebagai berikut ini, yaitu yang pertama ada kartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau papal core. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadali, dan memutar. Sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas rabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya yaitu seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Dan yang ketiga ada otot atau muskel. Otot terbentuk atas viscer atau fibre dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm, dan sumber energi otot berasal dari proses aerob dan anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa Ba oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal, kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah dipompa dari jantung. Contohnya jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba dan lain sebagainya. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontrak dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat, dan kalau sudah demikian maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan. Kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari, antara lain yang pertama beban otot statis, yang kedua oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada poplitea. Yang ketiga, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, jadi melalui sedikit penjelasan mengenai biomekanika ini, saya harap teman-teman paham dan cukup sampai di sini video penjelasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.